Hello, Indonesia! Thank you for tonight. Keep supporting us. Really appreciate it. I fucking love you guys. Momen Justin Hubner menangis saat dapat spanduk foto Noah geser, Jay Izzes langsung beri pelukan. Pelatih Timnas Vietnam bilang lapangan SUGBK sangat jelek, usai kalah lawan Timnas Indonesia. Debut menggoda Jay Izzes di Timnas Indonesia, tenang, cermat, dan sulit dilewati. Bukan Egy Maulana Fikri, ini pemain yang dipuji Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia bungkam Vietnam. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Momen Justin Hubner menangis saat dapat spanduk foto Noah geser, Jay Izzes langsung beri pelukan. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, terlihat menangis usai mendapat poster foto Noah geser di akhir pertandingan melawan Vietnam, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 malam. Setelah Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0, Justin bersama pemain skuad Garuda lainnya tampak mengelilingi Stadion Gelora Bung Karno untuk menyapa para supporter. Tiba-tiba, ada seorang supporter menghampiri Justin sambil memegang spanduk foto Noah geser yang berukuran cukup besar. Supporter itu pun langsung memberikan spanduk foto Noah geser kepada Justin. Pemain naturalisasi tersebut lantas menerima dengan senang hati. Namun, air mata Justin seketika jatuh usai ia menerima spanduk foto Noah geser. Melihat Justin menangis, amunisi anyar Timnas Indonesia yakni Jay Izzes langsung memberi pelukan. Sambil mengusap kepala dan menepuk pundak Justin, Jay terlihat menenangkan sang rekan. Momen Justin Jay pun berhasil direkam oleh beberapa supporter yang hadir di GBK. Diketahui, Noah merupakan sahabat karib Justin yang juga memiliki darah Indonesia Belanda. Bahkan, salah satu alasan yang membuat Justin mantap menjadi WNI adalah Noah, keduanya pernah berjanji untuk membela Indonesia. Sayangnya, hanya Justin yang mampu merealisasikan janji itu. Pasalnya, Noah meninggal dunia pada 2021 lalu usai mengalami kecelakaan mobil. Maka tak heran jika Justin tak bisa menahan emosinya saat melihat sosok Noah, meskipun hanya sebatas spanduk foto. Apalagi laga melawan Vietnam kemarin menjadi laga debut Justin di GBK, yang merupakan salah satu stadion kebanggaan Indonesia. Terlepas dari momen menangis Justin, Timnas Indonesia berhasil mendapat 3 poin penuh usai mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol Timnas Indonesia berhasil dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Bermula dari lemparan Maut Pratama Arhan, Egy berhasil memanfaatkan bola liar yang tak mampu ditepis penjaga gawang Timnas Vietnam, Philip Nguyen. Berkat kerjasama apik Arhan Egy, Timnas Indonesia sukses meraih 3 poin perdana di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam sangatlah berguna untuk menjaga asa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini naik ke posisi 2 klasemen grup F dengan raihan 4 poin. Sementara Vietnam turun ke urutan 3 lantaran tertinggal 1 angka dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam bilang lapangan SUGBK sangat jelek, usai kalah lawan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, mengatakan kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sangat jelek. Itu dia katakan usai pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis malam WIB tanggal 21 Maret tahun 2023. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Vietnam menyerah dengan skor 0-1. Egy Maulana Fikri jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia berkat golnya ketika pertandingan memasuki menit ke-52. Lapangan sangat jelek, harusnya kami bisa bermain di lapangan yang lebih baik, kata Troussier saat konferensi pers usai pertandingan. Troussier mengatakan,
Walau kondisi lapangan SUGBK jelek dan banyak bagian yang rusak, namun dia tetap meminta anak asuhnya untuk bermain dengan operan-operan pendek. Ada banyak sekali bagian yang rusak tapi bagi saya kami tetap mencoba untuk memainkan bola dari kaki ke kaki. Tutur Trussier, meski mengkritik kondisi lapangan, namun dia tak mau menjadikan itu sebagai alasan kekalahan. Karena mereka tak bisa mengklaim merasa dirugikan sendiri karena situasi tersebut. Dan terakhir kami tidak bisa mengatakan bahwa kondisi lapangan merugikan kita, ujar juru taktik asal Prancis tersebut. Kekalahan ini membuat posisi Vietnam di klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia turun satu tingkat ke urutan ketiga. Mereka membukukan 3 angka hasil dari 3 laga. Sementara Indonesia naik ke urutan kedua. Skuad asuhan Shin Tae-yong sejauh ini sudah membukukan 4 angka, karena sebelumnya imbang melawan Filipina dan dikalahkan Irak. Debut menggoda JIZ di timnas Indonesia, tenang, cermat, dan sulit dilewati. Pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam menjadi laga yang spesial bagi JIZ. Bek berusia 23 tahun itu resmi debut sebagai pemain timnas Indonesia. Jay merupakan salah satu pemain yang baru saja dinaturalisasi PSSI. Ia resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir Desember tahun 2023 kemarin. Di jeda internasional Maret tahun 2024 ini, Izes resmi dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ia masuk dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia melawan Vietnam. Hari yang ditunggu-tunggu sang bek akhirnya tiba. Ia resmi menjalani debutnya sebagai timnas Indonesia setelah ia dipilih menjadi starter melawan Vietnam. Shin Tae-yong tidak sungkan-sungkan untuk langsung memberikan debut kepada Izes. Bek yang membela Venezia itu langsung diplot sebagai starter melawan Vietnam. Izes sendiri bisa langsung jadi starter karena kondisi tidak ideal skuad Garuda di laga ini. 2 bek tengah andalan Indonesia, Jordi Amat dan Elkan Bagnot harus absen di laga ini karena cedera. Alhasil Izes langsung dipasang sebagai starter bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner di pertandingan ini. Meski baru pertama kali bermain di timnas Indonesia, namun JIZ menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bakal jadi pilar penting untuk pertahanan timnas Indonesia. Di laga debutnya ini, ia tidak terlihat kagok. Ia mampu menjalin koordinasi yang baik dengan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner di laga debutnya ini. Kualitas yang paling kentara dari sang bek adalah ketenangannya. Ia terlihat sangat tenang ketika Vietnam membombardir pertahanan Indonesia terutama di babak pertama. Selain itu Izes mampu membaca permainan dengan baik. Ia kerap cermat memotong aliran bola Vietnam, sehingga beberapa serangan The Golden Star gagal mengancam gawang Indonesia. Hasil timnas Indonesia vs Vietnam, gol Egy menangkan Garuda 1-0. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 malam WIB, tuntas 1-0. Gol satu-satunya yang mengantarkan Garuda meraih 3 poin tercipta berkat Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Timnas Indonesia selanjutnya akan bertamu ke Stadion Mai Dinh di Hanoi, Vietnam, pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Vietnam tampil menyerang sejak awal babak pertama. Tekanan itu masih berlangsung hingga pertandingan berjalan 12 menit. The Golden Stars, sebutan Vietnam, mendapatkan tendangan bebas pada menit ke-15, tetapi bola langsung ditepis kiper Muhammad Adi Satrio. Nathan yang melakoni debutnya di timnas Indonesia berhasil menggagalkan peluang Nguyen Hoang Duc pada menit ke-22. Pemain Vietnam itu lolos dan menusuk ke kotak penalti Indonesia setelah menerima umpan terobosan rekannya. Namun, pergerakan Hoang Duc langsung ditutup Nathan. Sementara itu, para pemain Indonesia belum berhasil menciptakan peluang berbahaya di barisan pertahanan Vietnam. Indonesia mendapatkan kesempatan pada menit ke-27 melalui tendangan bebas. Bola berakhir di kaki Witan Sulaiman yang mencoba memberikan umpan dari sisi kiri kotak. Akan tetapi, pertahanan Vietnam terlalu rapat dan sundulan pemain lawan sukses membuang bola keluar lapangan. Tak berapa lama kemudian, Indonesia melepaskan shot on target pertama lewat aksi Rafael Struijk, tetapi si kulit bulat dengan mudah masuk ke pelukan Nguyen Philip. Pada menit ke-32, Yakob Sayuri berusaha memberikan umpan ke Hoki Caraka yang berada di depan gawang Vietnam. Namun, bola diblok Viet An Bui Hoang.
Sempat terjadi kepanikan pada menit ke-43 ketika bola tendangan bebas pemain Vietnam terlepas dari tangan Adi Satrio. Namun, para pemain Garuda berhasil membuang si kulit bulat. Skor kacamata alias 0-0 menjadi hasil akhir babak pertama Timnas Indonesia vs Vietnam. Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-52 lewat Egy Maulana Fikri. Gol berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan. Bola kemudian coba dibuang Vo Min Trong, tetapi justru mengarah ke Egy yang berdiri tanpa kawalan di depan gawang. Tembakan jarak dekat Egy pun gagal diantisipasi kiper Nguyen Philip yang membuat Indonesia unggul 1-0. Indonesia hampir menggandakan keunggulan andai Nguyen Philip gagal mengamankan tendangan pemain debutan Timnas Indonesia, Jay Ises. Crossing salah satu pemain Vietnam mengarah ke Ho Tan Tai yang berada di sisi kanan kotak penalti. Beruntung bagi Indonesia, sundulannya melebar dari sasaran. Indonesia mendapat peluang emas pada menit akhir saat Egy menerima umpan tarik Arhan. Namun, tendangan Egy yang lagi-lagi tepat sasaran kali ini bisa ditepis Nguyen Philip. Papan skor tak berubah hingga wasit membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Bukan Egy Maulana Fikri, ini pemain yang dipuji Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia bungkam Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memuji performa debutan skuad Garuda di laga tersebut. Jay Ises, gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Terlepas dari pencetak gol di laga tersebut, Shin Tae-yong menilai permainan Jay Ises sangat baik. Jay mampu membuat pertahanan Timnas Indonesia menjadi lebih rapih. Tak cuma Jay, STY juga memuji Nathan Chuaon. Meski performa pemain naturalisasi itu tidak maksimal, Jay dan Nathan dua-duanya baik. Jay terlihat sangat bagus dan Nathan hanya main sebabak, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan. Dia juga baru datang sehingga masih harus beradaptasi dengan cuaca di sini. Intinya mereka main bagus, sambungnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui permainan anak asuhannya tidak bagus di babak pertama. Setelah melakukan perubahan di babak kedua, gol baru tercipta. Di babak pertama kami tidak terlalu jelek juga permainannya. Tapi memang kami kurang kompak karena ada beberapa pemain yang baru pertama kali main. Di babak kedua kami semakin kompak jadi semakin bagus. Pungkasnya, di matchday keempat grup F, Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam. Pertandingan tersebut akan digelar di Mai Dinh, Hanoi pada tanggal 26 Maret tahun 2024.